Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan, perkenalkan nama saya Puji Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di Universitas Negeri Wali Songo Semarang, sekaligus guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Tindangan Kecamatan Gudeg Kabupaten Rembang. Pada video kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul tentang ciri-ciri munafik. Materi tersebut merupakan materi di kelas 4 semester 2. Untuk itu, kepada Bapak Ibu dosen penguji, mohon kritik dan sarannya pada pembelajaran yang akan saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama Putari. Kita belajar apa, Nana? Belajar agama. Hari ini siapa yang tidak masuk ya? Laili kenapa? Sakit. Baiklah anak-anak, kita doakan ya untuk Laili ya. Ada lagi nggak selain Laili? Tidak ada. Baiklah, kita doakan untuk Laili hari ini yang sedang sakit, semoga segera sembuh dan bisa belajar kembali bersama kita ya. Kita pimpin doa dulu. Mas Daniel, silakan kembali. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Bagaimana dari rumah kalian? Siapa yang merasa bahagia hari ini? Tunjuk tangan. Oh, ada. Tunjuk tangan tinggi dong. Siapa yang merasa sedih hari ini? Ada yang sedih? Oh, Mas Amam sedih. Ada yang marah? Ada. Masya Allah. Ada yang kaget? Tidak. Ada yang lelah? Ada yang ngantuk? Ada, Masya Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Ya, jadi apapun perasaan kalian bawa dari rumah ke sini, ya, kita datang ke sekolah niatnya untuk apa, anak? Belajar. Maka siapkan hati kita dengan penuh rasa semangat, ya. Baiklah, untuk memberi semangat untuk anak-anak semua, kita tepuk sukses dulu. Oke? Tepuk sukses. Di hati itu ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Minggu lalu Bu Guru sudah menyampaikan kepada kalian yaitu materi tentang iman kepada Rasulullah, di mana kita harus meneladani sifat-sifat Rasul. Apa saja? Rasul itu harus selalu berkata benar. Terus yang kedua harus amanah, ya. Kemudian jujur, ya. Kita harus mencontoh ya bahwa Rasul itu adalah suri teladan kita.
Baiklah, untuk hari ini kita akan masuk di pembelajaran yang baru, ya, yaitu tentang salah satu ciri-ciri sifat yang harus kita hindari, yaitu adalah apa anak? Ciri-ciri munafik. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini nanti, ya, tujuan pembelajarannya adalah setelah anak-anak nanti mempelajari apa yang disampaikan guru, maka diharapkan anak-anak yang pertama bisa menjelaskan ciri-ciri munafik dengan baik, kemudian yang kedua bisa membuat paparan mengenai ciri-ciri munafik dengan baik, dan yang ketiga bisa menunjukkan sikap toleran dan simpati dengan dilandasi pemahaman akidah yang kuat. Oke, itu adalah yang akan kita pelajari, ya. Baiklah anak-anak, buku paketnya silahkan kalian buka. Ya, ciri-ciri munafik ada di halaman 139, yaitu tentang ciri-ciri munafik. Sebelumnya, anak-anak coba kalian perhatikan gambar. Nah, coba lihat, amati cerita berikut. Pada suatu hari, ya, ada anak yang mendengar suara, tolong, kebakaran, tolong, ya. Kemudian ada satu lagi yang jawab, ada yang kebakaran, mari kita tolong. Nah, setelah datang, ya, kemudian dia bertanya, katanya ada kebakaran. Ternyata apa saudara? Hehehe, kena tipu, saya cuma baca koran, katanya. Ya, terus ya hoax, katanya. Berarti dia sudah berkata bohong. Nah, besoknya lagi anak dari berikutnya ternyata terjadi kebakaran beneran. Ada anak yang minta tolong, kebakaran beneran, tolong. Nah, tetangganya yang mendengar. Allah paling bohong lagi, paling dia berbohong lagi, dia tidak didengarkan. Nah, begitulah. Sekali kita berbohong, maka orang lain tidak akan percaya lagi pada kita. Oke? Suara kita, walaupun kita berkata benar, orang lain tidak percaya. Itu adalah akibat kalau kita berbohong. Makanya jangan kalian tiru. Oke? Contohnya seperti ini. Oke? Sekarang anak-anak, dari gambar yang kalian lihat, ya, ada di buku kalian juga. Silahkan kalian sekarang sudah membuat kelompok, ya. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Tugas kalian adalah setiap kelompok akan mendapatkan nomor, ya, 1 sampai 10. Nah, 1 sampai 10 ini dibagi, ya, dibagi rata sama temannya. Oke, silakan. Dibagi 1-1, kalau berarti 5 berarti 2-2. Ya, di pojok kiri atas ada nomornya. Oke, di pojok kiri atas ada nomornya. Baiklah, tugas kalian adalah, ya, siapa yang mendapatkan nomor 1 berarti kalian jawab pertanyaan yang ada di nomor 1. Yang mendapat nomor 2 berarti jawab nomor 2. Iya. Ya.
Oh, disesatkan ini ya. Boleh nggak kayak gitu? Jangan diulangi lagi ya. Oh, kasihan orangnya nanti disasar. Ya, boleh diulangi ya. Oke, dari kelompok dua. Cerita apa? Wayang. Oh, itu imajinasi ya. Boleh kalau berimajinasi boleh ya. Oke, dari kelompok tiga. Kenapa? Ketika apa? Di jalan sedang apa? Jalan-jalan. Bohongnya? Oh, jegal berure. Dia jegal berure. Terus tidak ngomong. Mungkin tidak mengaku. Jadi di tempatnya ya. Boleh nggak anak-anak? Boleh ya? Tidak boleh ya. Oke, dari kelompok empat. Pernah. Terus ketika apa? Di rumah teman. Apa bolehnya? Oh, ditakut-takuti apa? Pocong, hantu. Baiklah anak-anak kita ya, kebanyakan pernah melakukan apa? Pernah melakukan bohong. Oke. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian tadi ngomong? Pasti tidak tenang kan? Ada rasa bersalah. Maka apa? Hindari kebohongan. Oke ya, jangan ulangi lagi ya. Oke, kembali ke tempat. Nomor 4, apa yang kalian rasakan ketika berbuat atau berkata tidak jujur? Ayo, dari kelompok 1. Menyesal. Oke, menyesal ya kalau berbuat jujur. Pada bohong kenapa? Jadi nggak tenang. Oke, dari kelompok 2. Hati rasanya sangat buruk sekali. Ya, nggak tenang jadinya ya. Oke, dari kelompok 3. Merasa mungkin ada yang kurang itu ya. Pertanyaannya adalah apa yang kamu rasakan ketika kamu tidak jujur? Mungkin bagi Cinta ketika membaca soalnya kurang teliti. Mungkin tidak terbaca ya. Oke. Seharusnya apa yang benar? Kalau kamu tidak jujur, apa yang kamu rasakan? Hatinya terasa sendu. Oke. Ya, pastinya tidak benar. Jadi kelompok 4 merasa bersalah. Jadi jangan sampai kita berbohong ya. Oke. Oke. Baiklah anak-anak, mungkin kita pernah ya, karena kita manusia pasti tidak tahu apa yang akan terjadi. Makanya ketika kita berjanji, maka jangan lupa mengucapkan insya Allah. Oke anak-anak, boleh kembali ke tempat. Tahukah kalian apa agama itu? Ya, sudah. Apa agama itu? Siapa yang bisa menjawab? Agama adalah Iya, bagus sekali untuk Riko ya. Agama itu sangat untuk Riko. Agama itu adalah Rasulullah bersabda ya. Ad-dinu nasihat. Ad-dinu nasihatun. Artinya apa? Agama itu adalah nasihat. Nasihat untuk kebaikan. Oke? Bahkan Rasulullah juga bersabda yang berbunyi, "Man yuridullahu bihi khairan
kayaknya ada yang kurang kondusif ya. Tepuk 1, 2. Oke. Baiklah, saya lanjutkan lagi. Apa yang harus kita hindari lagi? Adalah sifat ciri-ciri munafik. Ya, jangan sampai kita termasuk orang di dalamnya. Ya. Nah, seperti tadi kalian sudah melihat, ya, apa akibatnya jika berbohong sama orang lain? Tidak dipercaya lagi. Terus apa? Suara kita tidak didengar. Ya, sedih nggak kalau kayak gitu? Sekali. Bahkan ketika mengatakan sesuatu yang benar, orang lain tidak baca. Ya, kita hindari ya, jangan sampai berkata bohong. Katakanlah yang sebenarnya walaupun itu pahit. Ya. Nah, Rasulullah itu adalah suri tauladan kita semua anak-anak, ya. Nah, beliau selalu berkata jujur, menepati janji, ya. Jujur itu artinya apa, anak? Siapa yang tahu? Jujur artinya berkata yang sebenarnya. Jujur artinya iya, yang berkata yang sebenarnya. Jujur atau berkata apa adanya berarti tidak curang. Jujur ini baik dalam perkataan maupun perbuatan kita. Baiklah, coba kalian lihat. Allah itu melarang kita menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Ya, kita boleh kalau menolong dalam hal kebaikan atau takwa. Coba lihat, ada gambar yang di sebelah kanan, ya, ada anak yang sedang menyabet saat ulangan. Nah, kan seperti ini. Kira-kira baik apa tidak? Apa yang dilakukan? Berarti sudah tidak jujur. Oke. Yang gambar sebelah kiri ada kantin kejujuran. Di kantin walaupun tidak ada penjualnya, tidak ada yang menunggui, tetapi anak-anak mengambil sesuai dengan uang yang mereka bawa. Berarti mereka jujur walaupun tidak diawasi. Ya. Berarti mana yang harus kita contoh sebelah kanan atau yang mana? Ketika kita berjanji, kalian juga harus berkata jujur, ya. Jika kalian berjanji dengan teman atau siapa saja, biasakan mengucapkan apa, Nana? Insya Allah. Orang yang mengucapkan insya Allah itu menyadari bahwa Allah yang dapat mengatakan terlaksana janji. Kita manusia tidak kuasa untuk itu, ya. Makanya Allah lah yang menentukan, ya. Nah, tahukah kalian apakah itu munafik? Kata munafik, coba dibaca. Dia tahu. Munafik itu adalah berpura-pura. Ya, munafik itu berarti berpura-pura percaya. Nah, berarti munafik itu berbentuk dua. Ya, bukannya ada dua. Maksudnya apa? Munafik itu berpura-pura percaya, ya, atau setia dan sebagainya kepada agama dan sebagainya, tetapi sebenarnya hatinya tidak. Dia mengatakan iya, tapi hatinya tidak. Nah, muka berarti bermuka dua, mukanya palsu, pakai topeng, ya. Topeng ketiga jujuran alias munafik. Rasulullah bersabda, coba ikuti guru ya. Ayatul munafiki salasun. Idza hadatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza
Ya. Nah, 3 ciri-ciri munafik tadi ya. Jika berkata dia berdusta. Jika berjanji kalau dipercaya ya. Harus kita hindari. Nah, baiklah sekarang anak-anak membuat peta konsep. Tadi di sini sudah ya. Oke. Ini buatlah peta konsep ya. Ya, pakai kertas. Di sini ya, di atasnya tulis peta konsep. Seperti di gambar itu, kalian boleh apa itu? Buat oleh kelompok kalian. Oke, sekarang boleh kalian melihat dari bergantian ya. Oke, kelompok 1 melihat kelompok 2 dulu, kelompok 2 dan kelompok 1. Baik. Membuat peta konsep dari kelompok-kelompok yang lain. Oke, sekarang perwakilan 1 orang ya untuk maju ke depan untuk menyampaikan. Oke, dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Oke, menurutmu kelompok 2 apa kelebihan dan kekurangannya? Hah? Biasanya kenapa? Foto. Biasanya kebanyakan terus. Bahkan jadi yang lainnya udah kamu terus tulisannya kurang besar. Oke, untuk penjelasannya jelas ya. Oke, mengenai apa tadi? Munafik. Kelompok 3 menurut kelompok 1 kelebihannya yang kelompok 3. Oke, tulisannya bagus. Tidak ada yang sama
Oke, kertasnya tidak simetris. Kelebihannya? Oke, dari kelompok 4? Garisnya kepanjangan. Oke, terima kasih. Ayo dari kelompok 3. Kelompok 3. Menurut kamu kelompok 1 bagaimana? Tulisannya bagus, gimana? Iya, kalian terlihat kebanyakan lem ya. Oke, dari kelompok 2. Penjelasannya cukup jelas. Oke, penjelasannya cukup jelas. Oke, kelompok 4. Tulisannya bagus, terus kekurangannya? Tulisannya kurang jelas. Baiklah, terima kasih ya. Oke, itu adalah masukan dari kelompok 3. Baiklah, sekarang kelompok 4. Menurut kelompok 4, kelompok 1 bagaimana? Kurang garis, kurang rapi. Ya, pembentukan konsepnya kurang rapi. Terus, kelebihannya? Tulisannya kebesaran, ada yang besar, ada yang kecil. Oke, dari kelompok 2. Salah nulis. Ada yang salah tulisannya ya? Kenapa yang salah? Oh iya, ternyata ada yang tidak koreksi lagi ya. Oke, dari kelompok 4, dari kelompok 3. Tidak ada garis, kurang garis ya, kurang rapi berarti. Kelebihannya sudah cukup jelas penjelasannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak. Baiklah, tadi hasil kalian ya tentang konsep, peta konsep, ciri-ciri orang munafik. Baiklah. Tadi yang harus kita hindari apa? Jika kita kata harus apa anak? Jujur. Ketika berjanji harus ditepati. Ya, ketika diberi amanah harus menjaga amanahnya. Oke, baiklah anak-anak, kalian sudah paham ya apa yang guru sampaikan. Sekarang kita akan menyanyi tentang lagu amal apa yang disukai Allah. 2, 3. Amal apa yang disukai Allah? Waalaikumsalam. 3. Apalagi yang disukai Allah? 4. Menolong kebaikan dan takwa. Apalagi yang disukai Allah? Hindarilah ciri-ciri munafik. Amal-amal yang disukai Allah. Berkatalah, berbuatlah dengan jujur tak dusta. Apalagi yang disukai Allah. Penuhilah janji Nabi. Ingkari apalagi yang disukai Allah. Menjagalah amanah khianat. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, pesan moral hari ini adalah tinggalkan apa yang meragukan, ya, menuju apa yang tidak meragukan, karena kebenaran, kejujuran adalah kemenangan dan kebohongan adalah kegelisahan hati. Oke? Baiklah, sekarang untuk menjawab pertanyaan yang ada di word. Kita
Jika berjanji, ucapkan. Yang mana jawabannya? Dipegang? Oke, insya Allah. Insya Allah. Terus, lawan dari jujur adalah betul. Soal berikutnya, orang munafik sering juga disebut. Iya, betul. Lagi, coba dibaca. Berdusta, berkhianat, ingat janji adalah yang mana jawabannya? Oke. Iya, betul. Terakhir, tidak menyebut satu lahan adalah perbuatan satu kalian. Yeay, semuanya betul. Kita skornya 5 ya. Oke, boleh kembali ke tempat. Lagi. Bukan tugas individu. Boleh serapan ya. Boleh serapan. Dijodohkan, tinggal menarik ya. Sudah selesai? Ditutup lagi. Pembelajaran kita hari ini semoga anak-anak bisa memahami ya dan bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Baiklah, kita akhiri dulu. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Silakan Mas Daniel untuk memimpin doa. Coba perasaan kalian bagaimana setelah menerima pelajaran ini? Siapa yang bahagia? Alhamdulillah.